Shalom semua, apa kabar sore hari ini? Shalom. Shalom, boleh kasih jempol dong. Atau mungkin kita boleh share jempol di screen. Oke, sore ini adalah hari yang sangat menyenangkan, di mana kita boleh berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Sorry, background-nya agak messy sedikit, karena kebetulan hari ini saya agak confined di rumah, karena anak-anak ada yang kurang sehat hari ini. Oke, nah tema kita pada sore hari ini ya tentang jangan kerdilkan Tuhan. Gitu. Kalau kita dengar kata-katanya sekelibat, mungkin kalimatnya kok agak lucu ya gitu, kayak agak tidak biasa gitu. Tapi mungkin kita tidak harus untuk berpikir jauh-jauh karena memang meaning-nya juga cukup dasar sih. Nah mungkin kita bisa mulai dengan slide kita yang pertama, itu hanya title sih, tapi kita boleh mulai mungkin Bro Stefan bisa bantu. Oke. Nah, ini adalah slide kita yang pertama dengan judul Jangan Kerdilkan Tuhan. Nah, saya pengen ajak teman-teman untuk melihat gambar ini. Di sini kita bisa melihat ada dua orang dewasa yang mencoba berbicara kepada dua anak kecil. Dan memang seperti inilah gitu cara kita berbicara kepada anak kecil secara gestur ya. Kalau mereka lebih rendah atau mereka lebih pendek daripada kita tentu ingin untuk membungkuk atau berlutut supaya kita dapat memberikan kepada mereka atensi secara wajah yang semestinya. Jadi supaya kita bisa make eye to eye contact dengan mereka. Sehingga kita pun merasa berbicara dengan benar kepada mereka dan mereka pun merasa diajak berbicara oleh kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan juga melakukan hal yang sama saat dia berbicara kepada kita. Dia pun melakukan hal yang sama, bahwa dia berlutut ataupun dia membungkuk agar kita dapat bertemu muka dengan muka. Mungkin kalau ada yang mungkin di zaman-zaman dulu, mungkin ada lagu zaman dulu banget, yang mungkin zaman saya masih muda, ada lagunya gini, bertemu muka dengan muka. Ada ingat nggak lagu itu? Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Nah, this is it gitu. This is the very descriptions about that song gitu. Ini adalah yang menggambarkan seperti itu. Karena memang Tuhan kita itu memang rindu untuk bertemu dengan kita muka dengan muka. Nah, tetapi ada tetapinya gitu. Kita boleh lihat juga dari sisi kita juga harus ingat bahwa selain gestur, terkadang dan mungkin seharusnya kalau kita berbicara kepada anak kecil, kita pun pasti akan merubah cara bicara kita, bukan? Kalau kita bicara mungkin dengan anak-anak, dengan baby, kita mungkin ngomong dengan baby talk gitu, ciku 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 ciku, ciluba ciluba gitu. Atau kalau kita berbicara dengan anak-anak balita, mungkin kita akan berbicara dengan tema yang mungkin mereka suka. Seperti misalnya kalau mungkin dengan anak-anak saya, yang saya bicarakan itu mereka lagi suka ngomong mini force, atau ngomong dengan fireman Sam gitu. Jadi topiknya ya sekelibat itu kurang lebih gitu. Dan mungkin Tuhan juga mungkin akan berbicara dengan kita sesuai dengan keadaan hati kita, keadaan jiwa kita, ataupun kematangan jiwa kita juga. Jadi akan sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Sorry tadi ada interupsi sedikit. Nah, inilah yang perlu kita sadari dan inilah yang kita perlu ingat baik-baik. Nah, kadang-kadang kita sebagai anak kecil nih, kalau kita ingat ya dulu kita waktu anak kecil, kalau kita mungkin masih ingat gitu, diajak papa mama ataupun diajak kakak gitu untuk pergi kemana gitu, kita merasa bahwa oh ini kok sepertinya saya tuh sepantar dengan dia, saya punya seorang sahabat, saya punya seorang teman, saya punya seorang sahabat yang sepantar dengan saya. Nah, kita bisa analogikan ini gampang. Misalnya kita punya seorang sahabat karib ya misalnya gitu. Sekarib-karibnya sahabat kita, biasanya ada satu dua hal yang kita tidak share dengan mereka, bukan? Ada satu dua hal yang kita juga tidak bisa buka, ada satu hal yang kita keep sendiri. Bahwa merasa bahwa, you know what, this is my life gitu. Aku nggak harus share ini ke kamu kan gitu. Aku nggak harus share ini ke kalian semua gitu. Karena ada a certain private part yang saya tidak mau share dengan orang lain gitu. Dan sayangnya, kita sering berlaku hal yang sama terhadap Tuhan.
kita sering bilang, sering mengkotak-kotakan Tuhan. Jadi kita hanya berkata, Tuhan, this is your part, gitu. Ini merupakan bagian kamu, dan ini yang lain jangan disentuh deh. Dan bodohnya kita berkata seperti itu, karena kita tidak sadar bahwa Tuhan kita mungkin sedang membungkuk untuk berbicara kepada kita. Karena kita tidak sadar gitu bahwa Tuhan kita itu mungkin sedang menyesuaikan dirinya untuk berbicara sesuai dengan kematangan iman kita. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Kita bisa buka sama-sama, kita bisa buka sama-sama ya. Kita akan buka Matius 5 ayat 48. Kita buka bareng yuk. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Saya akan bacakan ya. Mungkin pendek kok, jadi jangan takut. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita punya seorang Bapa yang sempurna. Bapa yang mengetahui segala hal, yang mengetahui segala yang kita butuhkan, yang mengetahui apapun yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, ini diperkuat lagi dengan ayat berikutnya yang kita akan baca dari Matius 6 ayat 7 sampai dengan 8. Jadi masih di halaman yang sama. Jadi tenang-tenang aja. Jadi Matius 6 7 sampai dengan. Saya akan baca ya bersama-sama. Saya akan baca untuk kalian. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini teman-teman, Bapa kita adalah Bapa yang sempurna. Dia adalah Bapa yang mengetahui segala yang kita butuhkan. Segala yang kita akan pernah perlukan, dia sudah mengetahui. Seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan kita mempunyai Allah yang seperti ini. Karena kita sering tidak sadar bahwa Allah kita sedang membungkuk untuk berbicara kepada kita. Atau dengan kata lain, kita sedang mengkerdilkan Tuhan. Nah, tapi kita butuh kepastian dong ya, gitu. Kalau kita lihat di slide berikutnya, yang warnanya agak gonjreng ini, mungkin Kak Stefan boleh share juga slide-nya. Nih, kita butuh kepastian kan? Saya sengaja meng-highlight dengan warna ungu karena kenapa? Memang sih kita butuh kepastian kan? Dalam hidup banyak pertanyaan, banyak harapan, banyak beban yang kita tuh kadang-kadang kita tidak bisa jawab satu persatu gitu. Kita ngerasa bahwa kita tuh tidak punya jawaban atas segala pertanyaan kita. Oke lah, mungkin kita bisa bilang dalam diri kita bilang bahwa you know what, I'm well off gitu. Sekarang saya udah oke, semuanya sudah tersettle gitu. Tapi kalau kita telisik lebih dalam lagi, selalu ada pertanyaan dalam hati yang belum terjawab. Yang kita berharap ada orang yang bisa menjawab. Yang kita berharap bahwa kita bisa mempunyai kepastian. Bahkan ya kalau kita ingat mungkin di minggu lalu ada bacaan harian, bacaan bisa harian tentang pekerja ladang. Ingat nggak ya pekerja yang upahnya 1 dinar, yang bekerja pagi 1 dinar, yang bekerja malam pun 1 dinar, iya nggak? Itu kan kita kan kalau secara manusiawi kita berpikir bahwa wah Tuhan nggak adil nih, yang bekerja pagi sedinar, yang bekerja sore sedinar. Tetapi tahu nggak ada sesuatu yang menurut saya menarik di sini. Memang yang bekerja pagi bekerja lebih panjang dan dia mempunyai upah 1 dinar. Sedangkan yang sore bekerja sedikit sekali, tapi dia pun dapat 1 dinar. Tetapi tahu apa yang membedakan? Yang bekerja pagi, sejak pagi hari, dia sudah mendapatkan kepastian akan penghidupannya pada hari itu. Dia sudah yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, dia akan mendapatkan upah. Sedangkan yang bekerja di sore hari, dia harus menunggu sampai sore hari, baru dia mendapatkan kepastian bahwa dia juga akan mendapatkan makan pada hari itu. Jadi teman-teman dalam hidup ini kita selalu punya banyak pertanyaan yang kita tidak bisa jawab dengan pasti. Nah, kita butuh kepastian. Nah, itu sudah dijawab di ayat, di slide berikutnya yang kita baca bersama-sama ya. Ini adalah ayat anchor point kita pada hari ini. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi, seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah
untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini loh yang sudah dijanjikan Tuhan oleh kita. Tapi kita sering lupa bahwa Allah punya janji seperti ini sama kita. Kita sering lupa dan kita sering tidak yakin gitu. Kita tuh sebenarnya sama Tuhan tuh bakal kasih apa buat kita. Dan kadang kegundahan ini, pertanyaan ini kita manifestasikan dalam hal-hal yang mungkin kurang baik. Mungkin berbentuk kecanduan-kecanduan yang negatif, ataupun mungkin juga segala kegiatan untuk memperkuat persona diri. Misalnya kalau di Instagram itu pokoknya tanpa mesti cetar dulu, yang penting hati berantakan, bodo amat. Yang penting gambar gua cetar. Itu ada gitu. Karena dia ingin membangun suatu image gitu. Ada juga mungkin orang-orang yang mencoba mengisi dirinya dengan berbagai macam hobi ataupun dan sebagainya yang mungkin bisa berkembang menjadi sebuah obsesi. Itu tidaklah baik. Nah, contoh klasik yang paling baik ialah di mana orang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan, yang benar-benar berseru kepada Tuhan, yang benar-benar walaupun dia sempat meragukan Tuhannya, itu ialah Ayub. Namun kalau itu adalah kisah klasik yang sangat kita kenal dan kita sudah tahu betapa kayanya Ayub. Tetapi ada pergumulan batinnya yang menyatakan keraguannya. Namun pada akhirnya dia menjadi kembali percaya bahwa Allah, bahwa Tuhan, dan Tuhan yang sangat mencintai dirinya. Saya bacain sedikit quote-nya ya. Itu dari bacaan firman Injil baca pertama pada hari ini. Itu dari Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 6. Ayub 42 ayat 1 sampai dengan 6. Teman-teman boleh catat, nanti di rumah malam-malam boleh dibaca, karena merupakan bacaan yang menarik. Di sini dikatakan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku, dan yang tidak kuketahui. Firman-mu, dengarkanlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Teman-teman, Ayub menyesal. Saat dia memiliki segalanya, dan saat dia kehilangan segalanya, hatinya tetap goyah. Tetapi saat Tuhan kembali menunjukkan jalannya, dia menyesal dari perbuatannya. Jadi teman-teman, jangan takut. We are not super powers gitu. Kita bukan mini force, mungkin kita bisa bukan seperti mungkin kayak Power Rangers yang bisa tidak punya ibaratnya hati sebagai hati sebagai balaksana baja. Bukan, kita manusia kok. Sometimes it is okay to be weak. It is okay not to be strong. Banyak orang bilang, oh lu mesti kuat bro, lu mesti kuat sis, pokoknya gimana pun caranya. No. We don't have to be strong because we have a strong God. Karena kita punya Allah yang luar biasa. Gitu. Kenapa kita mesti khawatir? Kenapa kita mesti takut? Memang kita pasti lemah, tetapi jangan takut teman-teman. Kita punya Allah yang luar biasa. Serahkan semua pertanyaanmu, serahkan semua bebanmu kepada Tuhan. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat 5 tokoh Alkitab yang kalau di pelajaran Alkitab itu namanya the nameless disciple. Jadi murid-murid Tuhan yang tidak bernama, mungkin bukan tidak punya nama, tetapi yang tidak tercatat namanya. Dan kelima kisah orang ini ialah kisah yang sudah sangat kita kenal gitu. Dan kita akan lihat satu persatu. Dan saya ingin menunjukkan kepada teman-teman sekalian bagaimana perjalanan mereka untuk membuka hatinya kepada Tuhan. Kita akan buka tokoh yang pertama, yaitu si wanita Samaria. Itu perikopnya kita bisa buka di Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 26. Teman-teman boleh catat ayatnya. Jadi ntar malam-malam bisa dibaca. Jadi PR banyak nih ya. Mungkin ada cukup bahan bacaan Alkitab sampai 5 hari ke depan, sampai minggu depan UC. Jadi bisa nyambung nih kayaknya. Jadi sudah begitu minggu depan Sabtu, sudah langsung cenghar, sudah langsung hafal semuanya. Ini kan kita kan tahu kisah ini kita sudah sangat
familiar di kitab di dalam bagi kita. Nah, beberapa interesting point yang saya ingin sharekan dengan beberapa teman-teman di sini. Sinopsis sedikit ya. Tuhan Yesus sedang kelelahan pada jam 2 siang dan dia duduk di sebuah sumur. Di sumur itu ada seorang wanita Samaria sedang menimba air. Singkat kata, mereka bercakap-cakap dan Tuhan bertanya, salah satu pertanyaan Yesus kepada wanita ini ialah, bawalah kemari suamimu. Dan wanita itu berkata, aku tidak mempunyai suami. Dan Tuhan bilang, benar, yang ada padamu saat ini bukanlah suamimu, tetapi kamu telah memiliki 5 orang suami. Saya akan bacakan ayat 25, dan mereka kembali bercakap-cakap mengenai berbagai macam hal, namun saya akan membacakan kepada teman-teman 4 ayat yang menurut saya menarik. Ayat 25, di situ ditulis, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kita lanjut ke ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 39 saya akan lompat. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Teman-teman, wanita ini adalah wanita yang hidup dalam kehampaan. Mengapa? Kalau kita lihat kronologisnya, dia mengambil air pada jam 2 siang. Logis nggak sih orang ngambil air jam 2 siang? Panas, berat. Jam 2, kalau sumur itu kan biasanya letaknya agak di luar kota ya, agak di luar tembok kota biasanya gitu. Kalau di zaman mereka. Nah, untuk mengambil air jam 2 siang, itu actually is a torture gitu. Biasanya tuh orang ambil air antara sebelum matahari terik atau menjelang terbenam. Nah, ini dia enggak. Dia pergi jam 2 siang. Kenapa? Karena dia bukanlah wanita yang dikenal baik. Dia setelah memiliki 5 orang suami dan yang saat ini bersama dengan dia bukanlah suaminya. Dia menghindari komunikasi, dia menghindari pergaulan, dan dia hamba. Tetapi kemudian yang menarik ialah saat di mana Tuhan menyentuh hatinya, saat di mana Tuhan membukakan beberapa pengetahuan kepadanya. Dia langsung meninggalkan tempayannya dan dia berkata dengan berani kepada semua orang di kota itu bahwa ada Mesias yang telah mengetahui apa yang aku perbuat. Dia mengakui semua perbuatannya dan dia bersaksi buat Kristus. Coba bayangkan. Orang yang mungkin hidup dalam kehampaan dan dia membuka hatinya kepada Tuhan dan dia dirubahkan menjadi saksi Kristus. Orang ini mungkin kita tidak mencatat nama wanita ini siapa, kita tidak tahu. Tapi pertemuannya dengan Tuhan tercatat di Alkitab dan bisa mengubah hati kita. Jadi teman-teman, Tuhan itu bisa melakukan jalannya bagi kita dengan caranya masing-masing. Kalau kita lihat Tuhan sedang membungkuk untuk menyapa wanita itu. Oke, kita masuk ke topik ke tokoh yang kedua ya, supaya kita tidak terlalu panjang di sini. Boleh ya Kak Stefan? Nah, kedua ya tentang perwira Romawi dari Matius 8. Ini dari Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13. Kisahnya pendek, jadi tidak terlalu panjang. Nah, saya akan bacakan 4 ayat yang menarik. Dari ayat 6. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Sedikit potongan ayat 9, sebab aku ini sendiri seorang bawahan. Ini adalah contoh di mana seorang yang menempatkan Tuhan
seseorang yang menaruh Tuhan di tempat yang terutama, yang rela membuang segalanya. Bahkan dia membuang kehormatannya, karena kalau di terjemahan bahasa Inggris, perwira itu namanya centurion. Centurion itu merupakan kapten batalion untuk 100 tentara. Jadi dia punya pangkat yang lumayan. Tetapi untuk menolong bawahannya, dia rela untuk merendahkan dirinya dan memohon kepada seorang Yahudi yang notabene sebenarnya ialah jajahan bangsa Romawi. Jadi orang ini bukannya mengkerdilkan, tetapi membesarkan Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan berkata di ayat yang ke-10, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Kita maju lagi ke tokoh yang berikutnya ya. Wanita yang menyentuh jubah Yesus. Lukas 8, itu dari Lukas 8, ayat 43 sampai dengan 48. Nggak panjang kok, ini juga sama tidak panjang. Teman-teman catat ya, jadi bisa punya bahan renungan setiap hari nih rasanya. Dua ayat akan saya bacakan untuk teman-teman, yaitu ayat 44 dan 45. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapakah yang menjamah aku? Karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Nah, satu kata yang saya pengen highlight, satu kata dari perikop ini ialah jumbai. Jumbai jubahnya. Wanita ini beriman kalau saya bisa menyentuh hanya ujung jubahnya saja, saya pasti akan sembuh. Kalau saya bisa berdoa sungguh-sungguh sebentar saja, saya tahu bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan saya. Tuhan pasti akan menjawab masalah saya. Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi saya. Itulah iman wanita ini. Walaupun dia tersungkur, walaupun dia terdesak orang-orang, tetapi dia beriman dengan ujung jumbai itu, maka masalahku akan sembuh, aku akan sembuh. Nah, teman-teman ini sering kebalikan dengan kita kan. Kita sering berkata kayak, wah saya nggak punya teman, nggak ada yang doain saya, nggak ada yang care dengan saya, nggak ada yang datang visit saya dan sebagainya gitu. Padahal Tuhan hanyalah sejauh doa. We just need to close our eyes and pray. Ini yang sering kita terbalik. Kita sering mengkerdilkan Tuhan. Padahal kalau kita mengagungkan Tuhan, maka rahmat Tuhan akan turun dalam hidup kita. Apapun itu, apapun bebanmu, apapun kecanduanmu, kita harus beriman bahwa kalau aku sentuh saja ujung jumbai jubahnya, aku pasti akan sembuh. Oke, tokoh yang berikutnya. Kakak Stefan, thank you. Ini ialah pencuri yang bertobat. Maaf, di bawah itu agak kurang jelas tulisan pencurinya karena ada saru dengan gambarnya. Itu dibuka dari Lukas. Lukas 23. Lukas 23 ayat 39. Ayat 39 sampai dengan 43. Ini adalah salah satu dari dua orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Saya tidak terlalu tahu yang sebelah kiri atau sebelah kanan, tetapi salah satu ada dua dari antara mereka. Ayat 39 akan saya bacakan ya sampai ayat 42. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukum yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Penjahat ini sudah dikanonisasi oleh Gereja Katolik sebagai Santo Dismas, Saint Dismas. Ada sejarah sendiri mengenai itu. Jadi, penjahat ini masuk ke dalam Firdaus bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di saat-saat terakhir, saat tidak ada harapan,
di saat-saat terakhir, saat dia sudah tergantung dan menanti nasibnya untuk meninggal, dia menyadari sebuah kesalahannya, dia bertobat, dan dia membuka hatinya kepada Tuhan, dan dia mengambil kesempatan terakhir untuk bertobat. So my friend, walaupun kita sudah lama mengkerdilkan Tuhan, sudah lama kita tidak menganggap Tuhan, nggak pernah ada kata terlambat. Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Dia. Jadi apapun beban kita, apapun dosa kita, akukan saja sama Tuhan. Dia pasti akan memberikan jalan bagi kita. Nah, tokoh yang terakhir, yaitu ialah wanita Kanaan. Matius 15 ayat 22 sampai dengan 28. Ini tentang seorang perempuan Kanaan yang anaknya sakit kerasukan dan sangat menderita. Dan dia memohon kepada Tuhan untuk menyembuhkannya. Little note, ayat 20 sampai dengan ayat 27, kalau kita lihat jawaban Tuhan itu tidak menyenangkan. Ya. Jadi Tuhan menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lalu kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Baik, teman-teman bayangkan ya, berarti perempuan ini menyamakan dirinya dengan anjing. Seperti dia bilang, Tuhan, terserah Tuhan deh. Terserah Tuhan mau buat apa untuk saya. Terserah Tuhan mau berikan atau melakukan apa. Tetapi saya tahu, apapun yang Tuhan berikan, itu akan menyelamatkan anak saya. Apapun yang Tuhan berikan akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Inilah iman seorang wanita Kanaan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Kita sering bertawar-menawar kan. We like to bargain with God gitu. Kita sering seperti pekerjaan, seperti kalau kita udah interview ketiga gitu, ntar kedua ntar ada negosiasi. Nah, itu kita tuh sering di situ. Oke Tuhan, saya melayani Tuhan, tapi ntar saya gini ya. Oke Tuhan, saya akan gini, tapi ntar mungkin Tuhan bantu saya di sini gitu. Oke Tuhan, saya akan memberikan sedekah, tapi itu nggak saya rezeki ya. Kita sering bertawar-menawar dengan Tuhan. Dan Tuhan itu baik loh. Sampai saat ini Tuhan selalu memberikan banyak hal untuk kita. Dan kita sering tidak sadar akan hal itu. Kita sering tidak sadar bahwa Tuhan sedang membungkuk bagi kita. Dan kalau teman-teman ingat dari gambar yang tadi saya share di slide 5 slide terakhir, semua orangnya kecuali Santo Dismas, semuanya berlutut di hadapan Tuhan. Semuanya merendahkan hatinya untuk Tuhan. Merendahkan dirinya untuk kemuliaan Tuhan. Dan mereka meninggikan Tuhan. Mereka semua memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman sadar nggak? 5 orang yang tidak tercatat namanya yang ini. 5 orang yang sebenarnya kalau kita pikir baik-baik, mereka hanya melakukan kegiatan keseharian kan. Yang mohon kesembuhan lah, yang mohon pertolongan lah, yang mungkin dan sebagainya gitu. Tapi dari iman mereka, yang tanpa nama ini, kita yang hidup 2000 tahun kemudian, kita bisa belajar tentang Tuhan dan kita bisa diwartakan kemuliaan Tuhan oleh perbuatan mereka. Jadi apapun yang sedang kita alami saat ini, jangan remehkan, jangan kerdilkan Tuhan, sebab Tuhan itu sedang melakukan sesuatu yang besar bagi hidup kita. Itu I can guarantee you that. Nah, saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Kalau slide yang berikutnya itu tuh mungkin hanya akan seperti rangkuman tentang apa yang kita pelajari bagi mereka. Mungkin Kak Stefan mungkin dapat tap beberapa kali supaya poinnya keluar semua. Tadi aku lupa kalau ada animation-nya. Nah, ini tadi yang saya sudah katakan kepada teman-teman. Dan yang penting, kelima orang ini menceritakan kemuliaan Tuhan. Hidup mereka berikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingin merangkumkan
renungan pada sore hari ini dengan sedikit cerita dari seorang santa yang merupakan santa pelindung dari negeri Sudan, yaitu Saint Josephine Margaret Bakita. Itu ada di slide berikutnya. Santa ini baru dirayakan harinya, pestanya itu minggu lalu. Santa ini lahir di Sudan tahun 1869 dan meninggal 1947, jadi belum terlalu lama ya. Dia itu diculik, jadi dia tuh sebenarnya anak dari sebuah orang kepala desa di Sudan yang hidupnya cukup bahagia. Dia hidup sebagai anak kepala desa, jadi quite well off lah gitu. Jadi dia mempunyai kakak, mempunyai adik dan semuanya cukup menyenangkan. Sampai suatu saat di usia 8 tahun, dia ditangkap oleh penjual budak Arab. Jadi zaman dulu di daerah itu memang ada orang yang suka menangkapi orang untuk diambil dan dijual sebagai budak. That is exactly what happened to her gitu. Dia diculik, disuruh berjalan sampai 1000 kilo jauhnya untuk sampai ke ibu kota Sudan, saat ini juga masih sama, yang namanya Khartoum. Di Khartoum ini dia diperjualbelikan. Dia diperjualbelikan sampai ke 10 keluarga. Dan selama dia diperjualbelikan, ada beberapa keluarga yang menyiksa dia. Bahkan ada satu one notable family, maksudnya yang dicatat, di mana ada seorang jenderal Turki. Dia dijual kepada keluarga jenderal Turki karena Turki mungkin sedang invasi Sudan saat itu. Di mana mereka ini setiap hari menyayat badannya dan menaburkan garam di badannya. Jadi mereka menyayat dan untuk dibentuk polanya dan ditaburkan garam supaya tidak kembali luka tidak menutup, supaya tetap berbekas di situ. Itu mungkin memang praktek yang sering dilakukan saat itu, ataupun mungkin mereka suka menyiksa, itu memang kita tidak tahu. Tapi intinya Santa ini terdapat lebih dari 100 sayatan di dada, perut, dan tangannya. Nah, saat dia disayat, saat dia disakiti, saat dia diperjualbelikan, dia dalam buku harian berkata, saat dia sedang tertekan, saat dia dengan sedih, apabila dia melihat kepada keindahan bulan, bintang, dan keindahan alam, dia bilang, pasti ada seseorang yang menciptakan semua ini. Pasti ada sesuatu yang baik di balik semua penderitaan saya. Pasti ada seseorang yang menjadi penguasa atas seluruh semesta alam ini. Aku ingin memberikan hatiku kepadanya. Nah, alhasil, sekitar kira-kira mungkin akhir tahun 1800-an, dia kerja kepada konsul dari Italia, dari negara Italia, dan kemudian dia dibawa pulang ke Italia bersama dengan keluarga konsul ini. Nah, jadi singkat cerita, dia terdampar di Biara Canossian dan dia mendaftar masuk ke sana dan dia diterima sebagai suster. Apa tugasnya ya, Kak? Mungkin dia tugasnya keren banget kali ya. No, dia hanyalah sebagai penjaga pintu, dia hanyalah sebagai tukang masak, dan dia melakukan tugas-tugas yang normal lah, seperti mungkin kalau kita ke suster senang atau suster apa. That is exactly what she did previously. Nah, yang menarik, setiap kali ada orang yang bertanya kepada dia, suster, kalau misalnya suster itu dapat bertemu dengan yang menculik suster saat kecil dulu, suster mau bilang apa sama dia? And you know what she answered? Dia bilang, saya akan berlutut ke tanah dan saya akan mencium kaki mereka. Sebab kalau bukan karena perbuatan mereka, saya tidak akan pernah bertemu Tuhan. So, itulah Santa Josephine Bakita ini. Dari seorang budak menjadi seorang santa. From a slave goes to saint. Dia tidak pernah menyesali apa yang terjadi, tetapi dia percaya 100% bahwa ada sebab yang baik dari semua ini, dan dia tidak pernah berhenti mencari. Dia tidak pernah berhenti mencari kemuliaan Tuhan. Dan saat dia sudah menemukannya, dia menggantungkan dirinya kepada Tuhan. Jadi inilah teman-teman, jangan kerdilkan Tuhan. Jangan sedih, jangan merasa bahwa you know what, this is the end for me gitu. No, gitu. Nah, kalau misalnya kita merasa bahwa oh ini
Tuhan mah bagian ini doang lah, Tuhan bagian yang rohani-rohani lah. Kalau ntar udah imago dia selesai, saya pulang, ataupun saya besok hari Minggu ketemu teman, ataupun mungkin di mana-mana, saya this is gonna be my territory, not God's territory. No. Coba kalau lihat semua santo-santa yang sudah ada gereja Katolik, mereka semua itu memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Termasuk Blessed Carlo Acutis ya yang akan dibeatifikasi di tanggal 10 ini. Dia punya kemampuan komputer, dia berikan buat kemuliaan Tuhan. Santa Teresa Lisieux, dia punya sedikit kemampuan, walaupun hanya menjaga kunci pintu, tapi dia berikan buat Tuhan. Jadi jangan kerdilkan Tuhan. Sekecil apapun yang kita punya, itu bisa berbuah kalau kita berikan kepada Tuhan. Saya akan menutup dengan satu ayat, bukan satu ayat, satu perikop. Itu mungkin teman-teman bisa, kalau ada kitab di depan, boleh buka bersama-sama, yaitu dari Lukas 1, ayat 46, ya, sampai dengan 55. Itu tentang nyanyian pujian Maria. Saya bacakan ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ini adalah nyanyian, ini adalah ungkapan hati Maria kepada Tuhan setelah dia menerima kabar sukacita melalui malaikat Gabriel. Kita bisa bilang bahwa, ya itu kan Bunda Maria, itu kan beda. I just want to remind you guys bahwa ini adalah ungkapan hati seorang gadis yang berumur 14 tahun. And you know what? Dia turut berpartisipasi dari karya penyelamatan Allah. Jadi sekecil apapun itu, sekecil apapun kita, jangan pernah kerdilkan Tuhan. Ataupun sebesar apapun kita, setinggi apapun kita, Tuhan kita pasti lebih tinggi. Dia pasti siap untuk mengangkat kita kalau kita membuka hati dan hidup kita secara penuh kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa, teman-teman. Kita dudukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami berterima kasih. Kalau Engkau adalah Allah yang sangat sabar, Engkau adalah Allah yang tidak pernah bosan-bosannya berada di samping kami, Tuhan. Maafkan kami, Tuhan, kalau kami sering meremehkan Engkau. Maafkan kami, Tuhan, kalau kami sering merasa bahwa Engkau tidak mengerti kami. Maafkan kami, Tuhan, kalau kami sering meragukan kuasa-Mu. Sekarang kami tahu, Tuhan, kalau Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dan kami akan datang bukan dengan perkataan yang bukan dengan segala kebesaran Tuhan, tapi kami datang Bapa, membawa diri kami apa adanya kepada Engkau. Segala kekurangan, segala keterbatasan, segala yang tidak kami punya, segala yang kami kasihi, segala yang kami impikan, dan segala yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami persembahkan ke hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa semakin kami membuka hati kami kepadamu, Engkau semakin leluasa juga Bapa, Engkau dapat melaksanakan rencana-Mu dalam hidup kami. Pakailah hidup kami ini Tuhan. Pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap Tuhan, sebab sesungguhnya kami adalah anak-anak-Mu.
kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.